Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marhaban ya syahrun nabi wa marhaban ya syahra Rasulullah wa marhaban ya syahra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bulannya Nabi, selamat datang bulannya Rasulullah, selamat datang bulannya dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya pada hari ini khususnya masuk tanggal 1 Rabiul Awal, selain atas dasar iman, atas dasar Islam, patut berbangga menyongsong datangnya hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang hukumnya wajib untuk mencintai Kanjeng Nabi, ketika ada seorang yang mencintai keluarganya, mencintai hartanya, mencintai dunia ini, mengalahkan cinta kepada Nabi, maka dia belum golongan orang yang iman sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu bicara kulturalisasi di Indonesia, metode atau cara memperingati Maulid Nabi beragam. Ada yang acara seremonial, terlepas dari acara atau suasana pandemi Covid. Dari dulu sudah ada acara seremonial Maulidun Nabi di kampung, di pelosok dan segala macamnya. Ternyata semua itu ada dasar referensinya. Ketika kita buka kitab Al-Barjanji, maka di sana ada kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.
Surga dan kenikmatannya itu teruntuk bagi manusia yang mau mengucapkan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran pertama, ini masuk bulan Nabi, man ahabba syai'an aksara dzikruh. Orang yang cinta pada sesuatu akan selalu mengingatnya, akan selalu menyebutnya. Salah satu tanda bukti cinta kepada Nabi, mulai hari ini full untuk membaca salawat kepada beliau. Salawat yang terpendek boleh, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan yang lainnya. Karena salawat ada dua bentuk, ada salawat yang muassirah dan salawat yang ghairu muassirah. Apa salawat muassirah? Salawat yang redaksinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Yang selalu kita baca dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang redaksi asli. Adapun kita madhab asy-Syafi'iyah, maka banyak yang memakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salawat yang ghairu muassirah adalah salawat yang redaksinya tidak dari Nabi. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiat, ada salawat fatih, ada salawat badar dan yang lainnya. Maka di antara orang yang cinta kepada Nabi adalah selalu bersolawat kepada beliau. Terus apa sih referensi dalilnya? Kenapa di Indonesia kulturalisasi cara peringatan Maulid beragam? Ada yang bikin nasi tumpeng, ada yang bikin nasi kuning, ada yang seremonial sampai besar-besaran di salah satu tempat. Kalau bicara di wilayah Banten, Pak, itu nanti satu kampung menyediakan peringatan Maulid dengan menyiapkan makanan yang banyak, nanti bikin hiasan perahu, hiasan kapal, di situ hiasannya ada sarung, ada baju yang baru semua, bahkan duit itu digantung. Untuk apa? Saking bangganya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana referensinya? Sebagai pemaham kitab kuning ilmiah pondok pesantren, tafsirnya kitab Syarful Anam atau Al-Barjanji yang biasa dibaca Adilillahumma qabrahul karim bi'arfin syadi min sholati wa taslim ila akhirih. Maka dalam kitab Madarijus Su'ud ada ungkapan kalimat wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurubat wa yahsulu dzalika bi id'ami ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikrul qasaidin nabawiyah wa ila ghairiha. Annal i'tina, sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh untuk memperingati, menghormati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurubat, itu salah satu amalan ibadah yang sangat tinggi nilai pahalanya. Apa sih di antaranya? Pertama, bi'id amit ta'am, ada yang bersedekah makanan. Maka ini kulturalisasinya bikin tumpeng, bikin nasi boboko, selamatan, berkatan, kenduri dan segala macamnya di setiap rumah atau di musolah dan di masjid. Yang kedua, wa qiraatil Quran, mulai hari ini kita baca Quran untuk Maulidun Nabi. Kemudian wa dzikrul qasaidin nabawiyah, membaca siratun nabawi. Maka ada salah satu tempat tradisinya membaca Al-Barjanji, abadati ulibla bismiddatil aliyah mustadilun faidul barakati ala ma ana lahu aula ila akhirih. Maka yang pertama adalah marhaban syahrun nubuwah, selamat datang hari Nabi, selamat datang hari lahirnya, dengan apa? Cinta kepada beliau, dengan bentuk amaliyah-amaliyah yang sudah menjadi budaya di bumi pertiwi Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, laju apa hakikatnya Maulidun Nabi? Apa yang harus kita lakukan selain ibadah yang bentuk tadi? Hakikat yang inti adalah
lahirnya Nabi menyampaikan dinul Islam, menyampaikan syariat, menyampaikan agama. Karena manusia hidup diciptakan oleh Allah dibarengi dengan nafsu. Bahkan kalau kita membuka di dalam tafsir surat An-Nas, yang di situ ada alladzi waswisu fi sudurin nas, di dalam hati, di dalam dada manusia Allah ciptakan setan, Pak. Ciptakan jin kafir yang hinggap di dalam hati kita, yang tujuannya untuk menggoda kita. Contoh, udahlah hari Jumat, gak usah Jumat, kerjaan masih banyak. Udahlah Jumat gak begitu penting, paling sampai sana ngantuk dengerin khotib tidur, pahalanya gak ada. Bicara sedekah, udahlah gak usah sedekah, ini masih pandemi COVID, usaha susah untuk uang saku anak istri kita. Udahlah, itu bisikan setan ada dalam dada kita. Kemudian masalah-masalah akan muncul, entah keluarga, entah ekonomi dan segala macamnya. Maka Nabi dilahirkan hakikatnya untuk membawa agama dinul Islam. Maka yang namanya agama itu adalah nasihat. Maka ada hadis qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Kulna, maka sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah agama itu nasihat? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Agama nasihat itu untuk Allah. Ini kalau letter memaknai hadis ini, kok agama nasihat untuk Allah? Tapi kalau kita buka majalis susaniyah, tafsir hadis ini adalah lillahi, maka kita orang yang beragama harus meyakini Allah. Allah Tuhan kita, Allah Tuhan pencipta alam semesta. Ketika menyampaikan ini, baginda Nabi menyampaikan syariatul Islam di kota Makkah, tanah kelahirannya, banyak sekali gangguan, banyak sekali rintangan, bahkan ujungnya Nabi akan dibunuh untuk menyampaikan lillah, Tuhan kita bukan Lata, Tuhan kita bukan Uzza, Tuhan kita bukan dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama yang ada itu adalah nasihat. Apa dalam diri kita? Kita sudah beragama kok. Kita itu agamanya Islam. Kalau sudah Islam, yang atur dunia ini adalah Allah, maka harus ngikutin aturan Allah. Panjang ini, wali kitabih, kita percaya dengan kitab-kitab Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita lakukan. Wali rasulihi, kita percaya dengan utusan-utusan Allah. Wali aimmatil muslimina, agama untuk para pemimpin, supaya memimpin negeri ini menjadi pemimpin yang adil, yang amanah. Wa ammatihim, dan untuk kita, agama untuk kita menyampaikan supaya apa? Secara vertikal kita yakin kepada Allah, secara horizontal baik terhadap sesama. Di antara ajaran Islam, di antara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah Islam menyampaikan Islam itu rahmah, bukan marah-marah. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Akhir-akhir ini saudara sekalian, sesama Islam di Indonesia sudah saling mencaci maki, Islam yang satu dengan Islam yang lain, sudah saling menyalahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Itu keluar dari hierarki apa Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selamat datang bulan Nabi, Nabi lahir, di antaranya adalah menyampaikan ajaran Islam itu ramah, bukan marah-marah. Mental umat Islam itu mental yang sangat rahmah, mental yang sangat toleransi. Coba kalau kita buka perjanjian Madani, Kanjeng Nabi di kota Madinah, ketika Nabi datang penuh dengan Yahudi, penuh dengan Nasrani, kemudian banyak yang masuk Islam, tapi juga masih banyak yang Yahudi dan Nasrani.
Nabi tidak memaksa mereka untuk Islam, karena la ikraha fid din, ujungnya ada toleransi di situ. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, saling hormat menghormati antar umat beragama, bukan menghormati agamanya. Apa yang dimaksud antar umat agama? Kalau memang saudara kita yang plural agama di Indonesia, kita hormati dia punya agama, silahkan, tapi tidak menghormati agamanya. Contoh, ketika hari Jumat mereka suruh ikut Jumatan, no, itu gak bisa. Ketika hari Minggu kita ke gereja, no, itu tidak bisa. Kita toleransi bukan antar agama, tapi toleransi antar umat beragama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, marhaban ya syahrul Nabi, wa marhaban ya syahrul Rasulullah, wa marhaban ya syahrul Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita, selamat datang bulannya Nabi, bulan Rasulullah, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, yuk munculkan rasa cinta kepada Nabi, minimal dengan selalu baca sholawat dan ritualitas yang biasa dilakukan oleh ulama ussalaf, kulturulasi budaya dengan baca al-berjanji dan segala macamnya. Dan hakikat inti dari kanjeng Nabi dilahirkan adalah menyampaikan syariatul Islam. Untuk lebih memahami syariatul Islam, tidak cukup hanya mendengarkan khutbah Jumat seminggu sekali, tapi datanglah di kantong-kantong majelis taklim. Yang nggak tahu tanya pada ahlinya, fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya kalau kamu tentang agama itu tidak memahami. Mudah-mudahan hari ini tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah muncul dalam dada kita lebih cinta kepada Nabi, dan insya Allah dengan cinta itu, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta dengan aku, kata Nabi, akan bareng aku di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridhoi kita, sehingga kita mendapatkan ridhonya dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.